Halo, kembali lagi bersama aku Fania. Nah, di sini aku mau nge-review buku judulnya Loving the Wounded Soul. Nah, ini tuh ditulis oleh Kak Regis Mahdi. Jadi Kak Regis Mahdi ini tuh salah satu co-founder dari website Pijar Psikologi. Nah, Loving the Wounded Soul ini tuh tentang apa sih? Nah, sebenarnya ini tuh subtitlenya itu ada alasan dan tujuan depresi hadir di hidup manusia. Jadi sebenarnya buku ini nggak jauh-jauh untuk membahas depresi. Dan juga sebenarnya buku ini juga ngebahas apakah sebenarnya depresi itu memang penyakit atau bukan. Dan memang sebenarnya itu penyakit yang mana memang membutuhkan penanganan dengan seorang yang profesional. Terus buku ini juga menjelaskan bagaimana ciri-ciri dari orang depresi. Nah, bagaimana bedanya dengan depresi biasa, sedih biasa terutama. Terus juga, dan sebenarnya depresi ini juga memiliki sifat yang dia tuh memiliki relapse itu adalah kambuhan. Terus juga dia tuh bisa menyebabkan ketidaknyamanan fisik. Mungkin kalau bagi yang awam dengan depresi, jadi sebenarnya depresi itu ada beberapa macamnya. Jadi kalau di buku ini sendiri disebutkan tuh ada 3. Yang pertama itu ada gangguan depresi mayor. Itu mungkin yang sering kali dibahas oleh orang-orang, dialami oleh orang-orang, dan juga yang dibahas pada buku ini. Dimana sebenarnya gangguan depresi mayor ini dia ditandai dengan perasaan sedih, terus juga kehilangan minat, perasaan bersalah, perubahan pola makan dan tidur, kemudian adanya pemikiran untuk bunuh diri, dan juga gejala lainnya. Dan ini bertahan kira-kira selama 2 bulanan. Terus juga ada full blown depression, itu ketika seseorang mengalami hampir semua gejala dari depresi. Jadi sebenarnya depresi itu kan ada berbagai macam gejalanya kalau di DSM-5. Dan ketika orang itu mengalami semua gejala itu, sebenarnya nggak perlu semuanya sih untuk dikategorikan depresi, hanya perlu 3 atau 5 aja. Nah, tapi ketika semua gejala itu ada pada orang itu, maka orang itu mengalami full blown depression. Kemudian ada juga distimia. Nah, distimia ini sebenarnya depresi ringan tapi kronis, yang mana sebenarnya gejalanya tidak seberat gangguan depresi mayor, tapi dia dialami selama 2 tahun. Jadi cukup lama kalau untuk distimia. Siapa aja sih yang bisa terkena depresi ini? Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman sering mendengar artis bunuh diri, sebenarnya ada beberapa sisi positif dan juga negatifnya. Sisi positif yang pertama, dunia jadi lebih aware dengan yang namanya kesehatan mental, terutama depresi yang mengarah pada bunuh diri. Namun sisi negatifnya, sebenarnya depresi itu sendiri, kalau menurut buku ini, dia bisa memicu yang namanya bunuh diri yang menular atau copycat suicide, yang biasanya itu dialami oleh fans berat dari idola tersebut. Dan ada gender. Sebenarnya dari studi global sendiri, kalau perempuan itu lebih rentan terkena depresi. Namun untuk kasus bunuh dirinya itu lebih banyak pada pria dibandingkan perempuan. Ini dikarenakan karena perempuan sendiri memiliki lebih banyak support sosial dibandingkan laki-laki. Kemudian juga dari intelijensi. Mungkin kalau dari intelijensi, orang-orang yang pintar atau orang-orang yang gifted itu dia lebih rentan untuk terkena depresi karena mereka memiliki pemikiran bahwa jalan pikir mereka itu berbeda dengan orang lain. Dari segi kepribadian, mungkin kalau misalnya teman-teman sering dengar ekstrovert dan juga introvert, sebenarnya mungkin kalau dari kacamata awam melihat kalau misalnya orang introvert itu dia bisa lebih terkena depresi, tapi sebenarnya baik ekstrovert maupun introvert itu sama-sama aja untuk probabilitasnya terkena depresi. Dan juga ada pula orang yang sangat sensitif atau disebut juga highly sensitive person. Nah, highly sensitive person ini dia sebenarnya tidak hanya sensitif aja, tapi dia benar-benar super sensitif. Dia sangat peka, sangat detail, dan tipe orang seperti ini dia cukup rentan untuk terkena depresi. Apa aja sih yang bisa menyebabkan depresi ini? Jadi yang pertama itu dari faktor biologis. Faktor biologis itu sendiri kan cukup beragam. Nah, salah satunya itu ada gen.
Jadi depresi sendiri itu sebenarnya dia ada programnya sendiri, tapi gen yang mengatur depresi itu dia tidak spesifik, yang mana ada berbagai macam interaksi antar gen yang bisa menyebabkan seseorang itu depresi. Kaitannya juga dengan neurobiologi, terutama di struktur otak, yang mana sebenarnya depresi ini berkaitan erat dengan struktur hipokampus dan juga amigdala. Lalu juga serotonin. Nah, mungkin kalau misalnya untuk serotonin sendiri, sebenarnya memang kekurangan serotonin itu pada umumnya bisa menyebabkan depresi. Selain itu juga ada yang terbaru yaitu mikroba. Mungkin kalau untuk mikroba sendiri memang jarang untuk disebutkan. Nah, tapi sebenarnya kalau di buku ini sendiri ini menyebutkan kalau sebenarnya kesehatan usus dan mental itu sebenarnya saling berkaitan, yang mana kesehatan usus atau jumlah mikroba baik di tubuh itu dia dapat meningkatkan serotonin di otak kita. Terus juga ada alam, yang mana lingkungan sendiri itu bisa membuat kita bahagia atau bisa juga membuat kita merana, yang mana menyebabkan depresi. Lalu juga ada kehamilan, yang mana kesehatan mental seorang ibu ketika hamil itu juga menentukan apakah anaknya dia bisa terkena depresi atau tidak. Nah, kalau di Islam sendiri, depresi ini dikaitkan dengan 5 istilah yang cukup mendekati. Yang pertama itu ada huzn. Huzn sendiri merupakan perasaan yang bisa membuat tekanan psikologis dalam individu yang membuat individu tersebut merasa tidak nyaman. Yang kedua itu ada doik. Doik sendiri itu merupakan tingkatan lanjut dari perasaan huzn. Dia tuh akan merasa sempit dan juga sulit. Terus juga ada gohem. Nah, kalau gohem ini dia merupakan kesedihan yang disertai dengan kecemasan. Kemudian ada hamen. Nah, hamen ini dia merupakan gangguan mental yang mana individu tersebut berpikir negatif terus-menerus terhadap masa depan. Kemudian ada asaf. Asaf ini sendiri merupakan gabungan antara kesedihan dan juga rasa amarah. Nah, kalau di Islam sendiri itu cara untuk mengatasi dari depresi yaitu dengan psikoterapi Islam. Psikoterapi Islam itu salah satu contohnya adalah dengan terapi membaca Al-Quran. Oke, mungkin segitu dari resensi buku ini. Sebenarnya emang cukup padat karena emang buku ini sendiri memuat berbagai macam hal mengenai depresi, dan itu cukup lengkap dan disertai dengan pengalaman dari penulis itu sendiri selama mengalami depresi, terutama ketika menjalankan S2-nya di Inggris. Oke, mungkin sekian dari aku. Terima kasih banyak udah menonton.